Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau hadir juga di tengah-tengah ibadah di saat ini. Dan oleh pertolongan-Mu saja Bapa, hamba boleh menyampaikan firman-Mu di pagi ini. Hanya oleh pertolongan-Mu saja Bapa, jemaat-Mu juga akan menerima firman-Mu di pagi ini. Supaya kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tetapi kami bersandar pada perkataan firman-Mu di pagi ini. Terima kasih Roh Kudus penolong kami, yang memberikan kami pengertian untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi bekal di dalam langkah-langkah kehidupan kami semua. Berfirmanlah Tuhan bagi kami di pagi ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat kita beribadahkan diko di Tuhan di pagi ini. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Kita percaya hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan bukan hari yang biasa-biasa saja, tetapi hari yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Sekalipun ada banyak tantangan hidup yang kita alami dalam perjalanan hari-hari hidup kita, tapi Tuhan selalu menolong kita. Dan kita ada di bulan yang ke-11 di tahun 2025 ini. Waktunya berlalu dengan cepat. Tetapi kita menikmati, kita semua menikmati tangan kasih Tuhan yang selalu ada dan menuntun perjalanan hari-hari hidup kita semua. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan menerima firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-11 sampai pada ayatnya yang ke-32. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Ini cerita firman Tuhan yang setiap waktu, setiap saat kita dengar tentang perumpamaan anak yang hilang. Tetapi kalau hari ini kita diperdengarkan lagi, berarti Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita di hari ini. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai pada ayatnya yang ke-32. Tetapi sebagai ayat mas kita di pagi ini di dalam Lukas 15 ini pada ayat yang ke-24. Kalau semua sudah dapat, mari kita mengundang jemaat Tuhan sekali lagi berdiri. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-24 secara bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ketika kita membaca firman Tuhan di dalam cerita ini, sejak kita dari sekolah minggu kita mendengarkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan ini adalah salah satu kisah paling terkenal yang Yesus sampaikan. Kisah ini menggambarkan kasih Bapa Surgawi yang penuh pengampunan terhadap manusia berdosa yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Jadi ada dua tokoh utama di dalam cerita ini. Ada anak yang bungsu dan anak yang sulung. Dan ini mewakili dua sikap manusia terhadap kasih Allah.
Kalau kita baca ayat 11 sampai ke 19, dikatakan di situ, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan. Jadi ketika kita memperhatikan firman Tuhan di pagi ini, anak yang bungsu gambaran orang yang berdosa. Anak bungsu itu dia menuntut harta bagiannya dan pergi ke negeri yang jauh. Dia hamburkan hartanya dalam hidupnya dan berfoya-foya sampai akhirnya ia jatuh miskin dan lapar. Jadi dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia menyadari dosanya, lalu berkata, aku akan bangkit. Di ayat yang ke-18 dia katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Inilah awal pertobatan. Pertobatan sejati, kesadaran, pengakuan, dan tindakan untuk kembali. Ada orang bisa sadar, ada orang bisa mengaku, tetapi untuk dia bangkit dan dia pergi, ada satu tindakan di dalam hidupnya tidak akan pernah terjadi. Dia pikir dia sudah mengaku, dia sudah sadar dalam pengakuan, tetapi dia tidak punya tindakan. Tetapi kalau kita memperhatikan anak yang bungsu ini, dalam perjalanan hari-hari hidupnya, dia rupanya anak yang luar biasa nakal. Egois juga. Dia pingin segalanya, dia pingin kebebasan. Tetapi kita memperhatikan pada akhirnya waktu dia salah mengatur apa yang Bapa berikan di dalam hidupnya, dia ada di dalam kemiskinan. Dia jatuh. Seringkali juga kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa memberikan segalanya bagi kita. Tapi kita tidak mau tinggal bersama dengan Bapa. Karena biasanya kalau tinggal di dalam rumah itu banyak aturan yang harus ditaati. Dia berpikir bahwa apa yang dia punya menjadi bagian, dia berpikir bahwa ketika dia jauh daripada Bapa, dia bisa mengatur kehidupannya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa dari anak bungsu ini. Dia sadar sungguh. Sebab itu dia berkata, di rumah Bapakku betapa banyaknya orang upahannya dan berlimpah-limpah makanannya. Dia menyadari, dia mengakui, dan dia punya tindakan untuk kembali kepada Bapa. Dikatakan aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan. Kadang juga katong su bikin salah, tapi kadang-kadang katong punya kesombongan.
Itu kan beta pu rumah. Sampai beta parenta saja. Beta seenaknya saja. Karena itu beta pu rumah. Beta juga masih punya hak di situ. Tapi ketika kita perhatikan anak yang bungsu ini, dia menyadari sungguh, ini pertobatan yang sejati. Dia menyadari, dia mengakui, dia punya ambil tindakan untuk kembali kepada Bapa. Tetapi sampai di sana pun dia tidak mengakui bahwa dia harus seperti apa. Dia seperti anak yang harus disanjung atau diperhatikan dan sebagainya, tidak. Tetapi waktu dia sampai di rumahnya sendiri, dia katakan, jadikanlah aku sebagai orang upahan. Lalu kita baca ayat-ayat yang selanjutnya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Ini gambaran seorang Bapa yang sejati. Sama seperti Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sama seperti Allah yang kita percayai dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, kalau Bapak di dunia, pijo anak, saya ambil bagian tuh, saya mau jadi apa terserah, jangan coba-coba injak pintu rumah nilai. Meski natalai, jangan coba-coba. Itu orang Ambon, penggaya. Ya toh, pergi sudah, ambil pembagian. Bila perlu Natal jangan balik kalau saya ada apa-apa. Tapi kita melihat gambaran Bapa tentang cerita di perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Gambaran Bapa yang penuh dengan kasih, sama seperti kasih Allah. Ketika anak itu masih jauh, bapaknya melihat dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan ia berlari menyambut anaknya. Kalau tadi kita perhatikan firman Allah, anak itu dia yang tinggal di hotel. Anak itu tidak tinggal di tempat yang mewah. Anak itu tidak tinggal di tempat yang wangi, yang bersih. Tetapi di dalam firman Tuhan mencatat anak itu tinggal di kandang babi. Bayangkan, kandang babi itu dia pembau seperti apa. Ketemu kandang satu ada di sini, di masyarakat di belakang punya ada. Sewaktu-waktu kalau dia cuci saja itu kandang, dia pembau itu bisa sampai di sini. Apalagi kalau sore-sore. Kita memperhatikan firman Tuhan. Dan ketika beta membaca, sebelum beta sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Beta merenungkan, saya juga merenungkan tentang hidup ini. Tentang kehidupan kami secara pribadi. Kehidupan saya secara pribadi. Ketika anak itu masih jauh, bapaknya melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan ia berlari menyambut anak itu. Di situ dikatakan, maka bangkitlah, ayat yang ke-21, ayat 20b dia katakan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Katong, kalau ada kayak begitu kan otomatis katong jauh. Sampai di situ, pi mandi dulu. Lihat model kayak begini, sabar, mandi, bersihkan dirimu, baru ke sini. Tapi perhatikan, dalam firman Tuhan ini menggambarkan tentang hati Bapa yang sesungguhnya, hati Bapa yang sejati. Dari jauh dia melihat, tergeraklah hatinya, berlari-lari. Di situ kata firman Tuhan, Bapa berlari menyambut anaknya. Dia tidak menegur, dia tidak menghukum, melainkan dia memeluk dan mencium anaknya. Jemaat kekasih Tuhan, di pagi ini kita melihat juga hidup kita. Di sini tidak ada yang sempurna. Semua punya banyak kekurangan dan kelemahan.
Semua punya banyak pelanggaran. Karena firman Tuhan katakan seringkali, beta katakan di tempat ini bahwa masih dalam pikiran saja sudah berdosa. Nah ketika satu hari 24 jam hidup kita berusaha untuk hidup selalu berkenan kepada Dia. Mari hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita melihat tanda-tanda alam ini. Kejadian-kejadian yang terjadi di seputar kita. Dan waktu yang kita nikmati ini sudah begitu cepat. Menandakan bahwa Dia akan segera datang. Sebab itu jangan tinggal di kubangan. Sebab itu jangan tinggal di dalam dosa. Mari sadar. Mari akui segala pelanggaran hidup kita. Sadar, bangkit, tinggalkan kehidupan yang lama itu. Datang kepada Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat juga di dalam firman-Nya bahwa Dia tidak pernah membuang kita. Nah ini gambaran yang kita lihat di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Mungkin pagi ini ada yang datang dengan berbagai macam pergumulan hidup. Yang mungkin merasa tidak bisa dilepaskan. Mari bangkit, lepaskan, tinggalkan, datang kepada Dia. Bapak Ibu yang kekasih, Dia tidak menghukum, Dia tidak menegur. Cara Tuhan itu untuk hidup kita juga luar biasa. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih sayang-Nya. Malah Dia memberikan jubah terbaik, cincin, sepatu, lambang pemulihan yang penuh sebagai apa? Sebagai anak. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembililah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Bapak Ibu yang kekasih, sebab itu ada firman Tuhan, Dia bilang begini, satu orang bertobat, seisi surga bertempik sorak. Itu hati Bapa. Ketika orang berdosa, dia menyadari hidupnya, dia insaf daripada dosanya, dia datang kepada Tuhan. Seisi surga itu bertempik sorak. Satu orang pulang kepada Bapaknya. Allah tidak menunggu kita sempurna. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, Allah tidak menunggu kita sempurna baru datang kepadanya. Ia menunggu dengan kasih dan pengampunan bagi setiap orang yang mau pulang. Bagi setiap orang yang mau datang kepada Dia. Jadi waktu kita baca firman Tuhan ini, kita duduk tenang, kita membayangkan, kita pun hidup tidak jauh, tidak berbeda jauh dengan anak bungsu ini. Kalau Tuhan tidak menjumpai hidup kita, kalau Tuhan tidak menemukan hidup kita, kita pasti binasa. Kita pasti tidak diselamatkan. Kita pasti tidak memiliki hidup yang kekal itu. Di dunia ini kita sementara. Kalau kau sering kali ke rumah orang meninggal kan, semua tutup-tutup peti. Selalu bilang di dunia ini bukan tempat kita. Tapi Tuhan menyediakan satu tempat yang kekal. Kalau kita merenungkan juga firman Tuhan, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka, kesudahan dari segala sesuatu itu kita akan melihat. Oh ternyata selesai dari tempat ini. Mungkin hari ini bagianmu, tapi besok kita juga sementara menanti bagian kita. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, kalau hari-hari hidup kita terhilang dari hadapannya, di hari-hari yang terakhir ini, mari kembali datang kepada Dia.
Perbaiki hubungan kita lagi dengan Bapa di surga. Bukan banyaknya pelayanan yang kita lakukan. Bukan karena kita menjadi segala sesuatu di dalam tubuh gereja ini, menjadi pelayan dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, hubungan kita dengan Bapa di surga. Seringkali kita juga jadi pelayan. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Seringkali Tuhan menganugerahkan hidup ini dalam kehidupan ini. Entah itu sebagai suami, istri, ayah, anak-anak, istri, ibu. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Kita juga menjadi orang yang terhilang daripada Dia. Waktu kita mengandalkan diri kita sendiri. Kekuatan manusia. Waktu kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita terhilang dari hadapannya. Jadi bukan nanti dosa punya yang ini, yang itu, membunuh dan sebagainya. Tapi waktu hubungan kita rusak dengan Dia dengan Bapa di surga, kita juga terhilang dari hadapannya. Seringkali kita berdoa kan lebih banyak minta berkat. Padahal memang Dia sudah sediakan. Berkat itu Dia sudah sediakan. Makanya sering dari tempat ini beta ingatkan. Bapa itu sudah menyediakan segalanya dari awal penciptaan dunia ini. Kenapa dikatakan demikian? Manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Setelah semuanya ada, baru manusia diciptakan. Kalau Allah itu Bapa yang bengis, Dia ciptakan manusia, kamu kerja for Dia, tanam pohon, bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Betul tidak? Tapi Dia Bapa yang penuh kasih. Jadi waktu kita lihat di dalam Kejadian, kita merenungkan bahwa Tuhan menyediakan dan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita semua. Jadi waktu kita ada di dalam dunia ini, Tuhan sebenarnya sudah melengkapi kita semua. Tapi seringkali kita yang menyalahgunakan berkat itu. Kita berfoya-foya dengan berkat itu. Jadi kita memperhatikan gambaran daripada Bapa yang ada di dalam cerita ini adalah Bapa yang luar biasa. Yang selalu menunggu saudara dan saya dengan kasih dan pengampunan. Setiap waktu, setiap saat. Sebab itu ada perkataan firman Tuhan, Dia katakan begini. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita memperhatikan terus gambaran dan cerita tentang anak yang sulung. Gambaran orang yang merasa benar sendiri. Karena tinggal di dalam rumah, ada bersama-sama dengan Bapa. Anak yang sulung marah dan menolak masuk ke pesta. Seberapa banyak atau dalam hidup juga kata orang Ambon apa ya? Maraju. Ini anak yang sulung maraju. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Jawa ngambek. Dia ngambek sama bapaknya. Dia maraju sama bapaknya. Itu anak yang sulung gambaran orang yang merasa benar sendiri. Dia marah, dia menolak masuk ke pesta. Ia merasa jasa dan kesetiaannya tidak dihargai. Makanya kalau kau memperhatikan, biasanya kalau kau orang tua di rumah, lah kau yang jaga. Kan semua sibuk, berapa anak tuh sibuk semua. Pergi merantau jauh, yang tinggal dalam rumah jaga. Pas begini surat wasiat keluar, anak yang jaga saya nggak ada nama. Marah ke saya? Marah. Tapi kadang-kadang orang tua pun cara berpikir tuh berbeda-beda. Nah, kau perhatikan firman Tuhan. Ayat 25 dia bilang begini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak yang sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ia tidak memahami. Anak yang sulung ini tidak memahami hati bapaknya yang penuh dengan kasih. Bapak menegurnya bagaimana? Di ayat 31, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Padahal itu, kan waktu adik itu dia pulang, bapak saya potong sapi semua. Di situ kalau kita baca firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita perhatikan. Dia kan saya pakai jubah juga satu kas. Ambil satu, ambil cincin satu, ambil sepatu satu. Lalu berkata kepada hambanya, sembeli satu lembu, satu sapi, satu sah, satu kandang, satu sah. Tapi lihat anak yang sulung, lihat cemburunya luar biasa. Banyak orang yang rajin beribadah dan melayani, tetapi hatinya jauh daripada kasih. Mereka lebih sibuk menilai orang lain daripada bersyukur atas kasih Bapa. Banyak orang lain yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Kalau orang Ambon pembahasa nyonge, kan ini anak laki-laki, jadi nyonge. Kalau itu kakak, sekarang kau biasa bilang kakak yang ada, disapa saja kakak, mau tua mau muda kakak. Kakak kan dan papa sama-sama tiap hari. Apa yang papa punya, itu kakak punya lain. Coba kau memperhatikan bahasa ini. Bahasa yang penuh kasih. Banyak orang yang rajin beribadah, melayani, tetapi hatinya jauh daripada kasih. Nah, ada gambaran hidup, gambaran hati sama seperti anak yang sulung ini. Jadi waktu firman Tuhan hari ini kita sampaikan, masing-masing kita merenungkan kira-kira gambaran hati anak yang sulung ini ada di dalam betapung hidup keseng. Ketong lebih banyak sibuk menilai orang lain daripada bersyukur atas kasih Bapa. Sudah toh? Tuhan suka sini, nafas saya cukup. Jadi tadi kita perhatikan firman Allah, bagaimana gambaran anak yang bungsu, anak yang nakal, anak yang egois, tapi waktu dia sadar, dia kembali. Dan ada proses dalam hidupnya, dia kembali. Kemarin sore di doa persiapan, kita baca di dalam firman Tuhan itu di dalam 1 Petrus. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi seringkali kau kasih waktu banyak untuk hal-hal yang demikian. Kau mencempulkan, ada yang mencempulkan diri sampai semua tuh, ada yang baru ujung kaki, ada yang setengah kaki, setengah lutut. Tapi mari hari ini lewat firman Tuhan kembali datang kepada Tuhan.
Banyak waktu juga kita terhilang daripada hadapannya. Karena kita melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Mari sadar kembali kepada Dia. Tapi ingat, masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan. Di ayat yang kelima, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Dan ini ada kesempatan bangkit, mari kembali kepada Dia, mari kembali lagi melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam hidup ini. Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Jangan ada di dalam kubangan dosa, tapi kembali kepada Dia. Bapa tidak pernah menolak kita. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Bapa tidak pernah menolak kita. Tapi waktu kita punya niat hati untuk pergi, Dia sudah tergerak. Dia berlari-lari. Di situ dikatakan dia berlari-lari menyambut anak yang terhilang itu. Anak yang bungsu itu. Dan anak yang sulung punya pribadi yang demikian. Itu juga ada menjadi perenungan dalam hidup kita. Seringkali kelihatan rohani baik-baik saja. Tapi hati kita penuh dengan cemburu. Hati kita penuh dengan iri hati. Tidak ada kasih yang sesungguhnya dalam hidup ini. Dari cerita firman Tuhan di pagi ini, kasih Allah melampaui kegagalan kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita sungguh-sungguh bertobat. Jadi pertobatan yang sejati dimulai dari mana? Dari kesadaran dan tindakan kembali kepada Allah. Beta percaya bahwa ketika hubungan kita baik dengan Bapa di surga, dengan sesama pun demikian. Amin. Karena kasih-Nya hidup di dalam kita. Karena roh-Nya yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan. Allah memulihkan bukan hanya mengampuni, tetapi Dia memulihkan, Dia memberikan identitas baru sebagai anak-Nya. Hati-hati untuk hati yang keras dan merasa benar sendiri. Bisa membuat kita kehilangan sukacita di rumah Bapa. Di rumah kita sendiri. Penerapan dalam hidup kita sehari-hari dan saat ini, jangan takut kembali kepada Tuhan. Seberat apapun masa lalu kita, datang kepada Dia. Hidupmu bukan diatur oleh perkataan orang lain. Hidup kita semua diatur oleh perkataan firman Allah. Amin. Kadang kita lebih banyak mendengarkan perkataan orang lain daripada perkataan firman Allah. Akhirnya mau maju, mau kembali, mau masuk gereja, aduh susah, janglai. Beta sapa, beta ini orang paling berdosa. Jangan sampai beta sampai di pintu gereja, majelis saya mau pegang tangan deh beta. Gambaran hari ini Bapa di surga. Dia tergerak hati, dia berlari-lari menyambut. Kasih-Nya luar biasa bagi kita semua. Belajar memiliki hati seperti Bapa. Bapa di surga yang siap mengampuni bukan menghakimi. Jangan menjadi seperti anak yang sulung ini, yang rajin secara lahiriah.
tapi jauh daripada kasih. Rajin secara lahiriah tapi jauh daripada kasih. Kadang juga ada banyak motivasi di dalam hati ini. Sebab itu firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Karena dari situ terpancar kehidupan. Bukan apa yang masuk menajiskan kita, tetapi apa yang keluar, kata firman Allah. Jadi kan ada kadang-kadang banyak kita juga serakah. Jaga hati-hati. Kalau kita gambaran tentang perumpamaan anak yang hilang, ini berbicara juga tentang keluarga, hubungan orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Jaga hati kita. Karena beta yang jaga, jadi beta dapat yang banyak. Tuhan Bapa yang kita kenal, dia di dalam Yesus Kristus Tuhan, adalah Bapa yang adil. Amin. 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 Dia Bapa yang tidak pernah mengecewakan. Kadang-kadang kau jaga, karena kau jaga orang tua, kau bilang kau punya semua. Jadi kau bikin apa-apa, tanya beta yang jaga mama nih. Beta yang jaga bapak nih. Beta yang jaga orang tua nih. Baru kau wanti-wanti kau orang tua lah. Ingatan beta datua lebih banyak. Beta yang jaga, ingatan mama beta bilang sekali. Jangan sampai sakit, jaga diri sendiri. Jangan pernah punya motivasi itu. Karena firman Tuhan bilang, kalau kau hormati, kau kasih, kau menjaga, kau orang tua, berkat umur panjang itu menjadi bagian hidup kita. Amin. Jadi jangan seperti anak yang sulung, rajin secara lahiriah, tapi jauh daripada kasih. Hidupkan sukacita rohani setiap waktu. Bersyukur atas kasih, bersyukur atas pemulihan Tuhan setiap hari untuk hidup kita. Makanya sehidup sebagai orang percaya, di dalam 1 Petrus ayat yang ke-4 tadi, ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini firman Tuhan bilang, kasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Lalu persaudara sendiri saja di rumah, katong hitung-hitungan, jangan bilang bisa menolong orang lain. Buat keluarga sendiri saja kita hitung-hitungan, jangan bilang untuk menjangkau jiwa sampai ke ujung bumi. Makanya firman Tuhan bilang mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Di Yerusalem saja, katong hitung-hitungan, tidak ada kasih. Jangan harap kita sampai ke ujung bumi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani seorang akan yang lain. Di dalamnya ada orang tua, di dalamnya ada kakak, di dalamnya ada adik, di dalamnya juga ada orang-orang luar yang perlu kita tolong. Amin. Yang perlu kita layani. Layani dan penuh kasih. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalaupun ada yang berbicara baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau dengan kekuatan, kebisaan, kemampuan sendiri,
Ketemu hati bisa seperti anak yang sulung ini. Sebagai yang terakhir mau diingatkan bagi kita semua. Tuhan Yesus mengundang kita untuk kembali pulang. Kembali lagi memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Dan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan menuntun perjalanan hidup kita. Semua keputusan, semua tindakan, semua yang kita kerjakan. Atas tuntunan firman-Nya. Jadi Tuhan Yesus mengundang setiap kita untuk kembali pulang. Pulang dari kesombongan, pulang dari dosa, pulang dari kecewa, pulang dari sakit hati. Ke dalam pelukan kasih Bapa. Jadi kubangan itu kadang-kadang orang bilang ya nanti yang bersinah, yang pun 02, 03, 04. Oh iyo nanti yang bunuh orang, yang masuk penjara dan sebagainya. Kesombongan. Akar pahit. Pulang, Tuhan bilang keluar dari situ, pulang. Datang kepada aku. Datang di dalam pelukan kasih Bapa. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan dalam pelukannya, tangannya selalu terbuka untuk setiap kita yang datang. Di ayat yang terakhir di dalam Lukas 15 ayat 32 dia katakan, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab anakku yang hilang telah ditemukan. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita menyadari sungguh tentang langkah kehidupan kita yang tidak berkenan kepadanya, Allah bersukacita bersama saudara dan saya. Amin.